Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang overview manajemen keuangan dengan beranggota Anfulim Fernanda Kusuma, Anggil Testavia, dan Arnesha Widavianira. Manajer pasar dan keuangan. Manajer keuangan akan berhubungan dengan pasar keuangan. Bagan tersebut memperlihatkan 4 panah yang menghubungkan pasar keuangan dengan manajer dan dengan perusahaan. 1. Manajer keuangan mencari dana dari pasar keuangan dengan jalan menerbitkan sekuritas atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Pada dasarnya ada 2 jenis sekuritas atau instrumen dasar, yaitu saham dan utang. 2. Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh manajer keuangan, membeli aset yang bisa menghasilkan kembalian. 3. Aset tersebut menghasilkan kembalian (keuntungan). 4. Sebagian dana tersebut dikembalikan ke pasar keuangan melalui medium yang berbeda-beda. B. Sebagian kembalian (tingkat keuntungan) ditanamkan kembali oleh manajer keuangan di dalam perusahaan. Bagan tersebut menunjukkan bahwa manajer keuangan akan berurusan dengan pasar keuangan. Dengan demikian, manajer keuangan perlu memahami bagaimana kerja pasar keuangan, bagaimana pasar keuangan menilai suatu aset. Perusahaan sebagai serangkaian kontrak. Perusahaan bisa dilihat sebagai satu rangkaian kontrak antara pihak-pihak yang berkaitan. Misal, karyawan menandatangani kontrak untuk bekerja di perusahaan. Bank memberi pinjaman berdasarkan kontrak yang tertentu dengan perusahaan. Manajer dikontrak oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan agar perusahaan tersebut menghasilkan aliran kas yang bisa meningkatkan nilai perusahaan, yang dengan demikian meningkatkan aliran kas yang bisa meningkatkan nilai perusahaan, yang dengan demikian meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Pemegang saham pertama disebut sebagai pemegang saham mayoritas, sedangkan pemegang saham kedua disebut sebagai minoritas. Perusahaan publik Indonesia menjual saham ke publik rata-rata hanya mencapai 30% dari total jumlah saham yang beredar. Ada 3 jenis konflik keagenan yang sering dibicarakan di literatur keuangan, yaitu 1. Konflik antara pemegang saham dengan manajer. 2. Konflik antara pemegang saham dan pemegang utang. 3. Konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. 1. Konflik antara pemegang saham dan manajer. Manajer disewa oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan agar perusahaan mencapai tujuan pemegang saham, yaitu memaksimumkan nilai perusahaan (kemakmuran pemegang saham). Jika pemegang saham terbesar memegang saham tidak lebih dari 5%, yang berarti masing-masing pemegang saham mempunyai jumlah saham yang kecil, maka potensi konflik menjadi semakin serius. Donaldson, seorang peneliti di Amerika Serikat dan manajer, bisa mempunyai agenda sendiri yang tidak selalu konsisten dengan tujuan yang dibebankan oleh pemegang saham. 1. Survival manager berusaha menguasai sumber daya agar perusahaan terhindar dari kebangkrutan. 2. Independensi atau kecukupan diri manajer ingin mengambil keputusan yang bebas dari tekanan pihak luar, termasuk dari pasar keuangan. Manajer tidak suka mengeluarkan saham karena akan mengundang campur tangan pihak luar. Sebaliknya, manajer akan lebih suka menggunakan dana yang dihasilkan secara internal. Dengan 2 motivasi tersebut, manajer cenderung bertujuan untuk memaksimalkan kemakmuran perusahaan daripada kemakmuran pemegang saham. Kemakmuran perusahaan dapat dicapai dengan memperbesar ukuran perusahaan, membuat perusahaan menjadi besar. 2. Ageni free cash flow. Variasi lain dari konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham adalah agensi free cash flow.
Menurut teori ini, manajer akan berusaha memegang sumber daya perusahaan agar tetap dalam kendali manajer. Jika perusahaan memperoleh keuntungan atau kas masuk tinggi, maka manajer akan berusaha agar keuntungan atau kas masuk tersebut tetap berada di tangan manajer. Meskipun sebenarnya pemegang saham mungkin akan diuntungkan jika kas tersebut dibagikan ke mereka. 3. Konflik antara pemegang saham dengan pemegang utang. Konflik tersebut bisa terjadi karena pemegang saham dan pemegang utang mempunyai struktur penerima atau payoff yang berbeda. Pemegang utang memperoleh pendapatan yang tetap, yaitu bunga, dan kembaliannya pinjamannya, sedangkan pemegang saham memperoleh pendapatan di atas kelebihan atas kewajiban yang perlu dibayarkan ke pemegang utang jika nilai perusahaan berada di bawah nilai kewajiban utang. Pemegang utang berhak atas semua nilai perusahaan jika nilai perusahaan naik di atas nilai utang. Pemegang saham berhak atas kelebihan tersebut. 4. Konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Karena pemegang saham tersebut berlainan, maka akan ada potensi konflik antara pemegang saham. Sebagai contoh, perusahaan yang sebelumnya dikendalikan oleh pendiri kemudian menjual sebagian kecil saham ke publik. Dalam situasi tersebut ada dua jenis pemegang saham, mayoritas atau pendiri, dan minoritas atau publik. Publik dikatakan minoritas karena meskipun jumlah mereka barangkali banyak jumlah suara. Pemegang saham mayoritas versus pemegang saham minoritas. Misalkan PT X merupakan perusahaan publik, penjual sahamnya ke publik sebesar 30% dari jumlah saham yang beredar, sementara 70% saham beredar masih dipegang oleh pemegang saham lama. Misalkan pemegang saham memegang saham PT Y 100%. PT Y mempunyai suatu aset dengan harga besar 100.000. Misalkan PT X membeli aset PT Y tersebut dengan harga beli sebesar 200.000. Harga beli tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar aset tersebut. Dengan kata lain, PT X mengalami kerugian dalam proses pembelian atau akuisisi tersebut. 5. Konflik-konflik lainnya. Dalam manajemen keuangan, konflik antara manajer, pemegang saham pemegang utang, pemegang saham mayoritas atau pemegang saham minoritas menduduki porsi penting dalam pembicaraan di manajemen keuangan. Tetapi masih ada banyak kontrak-kontrak lain di perusahaan yang berarti ada potensi konflik antar pihak-pihak lain dalam perusahaan. Sebagai contoh, ada potensi konflik antara karyawan dengan manajer, antara satu departemen atau misal pemasaran dengan departemen lain atau misal produksi. Wilayah konflik tersebut belum dipelajari secara mendalam di manajemen keuangan, meskipun untuk disiplin lain wilayah tersebut sering dibicarakan. Retur pemegang saham. Bagian pertama menunjukkan bahwa risiko harga pasar penilai buku perusahaan untuk EG Group lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. EG Group menduduki rangkaian kedua terendah setelah Millennium dalam hal rasio nilai pasar per nilai buku perusahaan. Di sini ada beberapa 6 dimensi atau Hexagon, yaitu dengan melakukan analisis melalui 6 tahap. 1. Menganalisis nilai EG Group saat ini. 2. Menilai EG Group seperti apa adanya atau tanpa dilakukan tindakan apapun. 3. Menilai EG Group jika dilakukan perbaikan internal. 4. Menilai EG Group jika dilakukan perbaikan internal dan perbaikan eksternal atau menjual bagian perusahaan. 5. Menilai EG Group jika dilakukan perbaikan internal, perbaikan eksternal, dan menemukan dan menjalankan kesempatan pertumbuhan atau growth opportunities, dan terakhir menjalankan rekayasa keuangan. Mapping aliran kas corporation. Bagian tersebut menunjukkan bahwa dari ke-6 divisi E-Group, hanya Consumerco yang menghasilkan kas masuk terbesar. 2 divisi utamanya yaitu Vodco dan Woodco menghasilkan
kas masuk yang negatif. Secara total, investasi sebesar 1008 justru memberikan kembalian yang lebih kecil, yaitu 947. Masalah lain muncul setelah Rap bertemu dengan analis keuangan mengatakan bahwa Ekrop selalu mengecewakan pasar dengan jalan merevisi target menjadi lebih rendah. Nilai Ekrop berdasarkan beberapa skenario. Ringkasan alternatif restrukturisasi yang dilakukan Ekrop. Area Konsumergo, tindakan memotong biaya penjualan, tindakan mengorganisasi tenaga penjualan, meningkatkan biaya promosi dan riset dan pengembangan, membangun keterampilan pemasaran. Area Foodco, tindakan jual. Area Woodco, tindakan konsolidasi jual jika dalam 2 tahun manajemen tidak bisa mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi. Area Propco, tindakan jual. Area Finco, tindakan likuidasi. Area Neusco, tindakan jual. Area kantor pusat, tindakan pangkas biaya dengan 50%, sisanya didesentralisasi. Area tingkat pertumbuhan baru, tingkatan akan ditentukan kemudian. Area pendanaan, tindakan meningkatkan utang sambil melihat rating BBB dan memperoleh manfaat pajak dari utang. Untuk melaksanakan strategi pada tabel tersebut, Rap merencanakan 6 langkah, yaitu 1. Memfokuskan review perencanaan dan prestasi berdasarkan penciptaan nilai. 2. Mengembangkan pengukuran prestasi dan target yang berorientasi pada penciptaan nilai. 3. Merestrukturisasi sistem kompensasi yang berorientasi pada penciptaan nilai saham. 4. Mengevaluasi keputusan investasi strategis berdasarkan pada pengaruhnya terhadap nilai secara eksplisit. 5. Memulai komunikasi dengan investor dan analis mengenai rencana Ekrop. 6. Merumuskan kembali peran dan manajer keuangan Ekrop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.